Soalnya begitu dapat nama pemainnya siapa, Dian Sastro, kayak sanggup nggak ya gitu. Awalnya gitu kayak beneran day one tes makeup Kadian tuh aku gemeteran. Sebenarnya paling susah tuh Aryo Bayu sih, karena di saat dapat pemainnya Aryo Bayu, terus kayak produser kita Mbak Shanti kayak, Aswit kamu harus membuat dia, semua orang melirik dia, itu kayak pressure. Halo, selamat datang kembali di Bicara Kru Take 2. Gue mau coba serius tapi kayak nggak berhasil gitu ya, kenapa ya? Kalau di Bicara Kru tuh selalu kayaknya pengennya bawanya bercanda gitu, tapi serius ya nggak sih? Oke, sebelum kita gue perkenalkan narasumber kita berikutnya, gue mau kasih tahu ada yang belum tahu Bicara Kru itu. Bicara Kru kita tuh ngomongin orang-orang yang di belakang layar dalam sebuah pengerjaan film, series, iklan, dan apapun itu. Kenapa penting? Karena menurut kita, tanpa mereka, sebuah karya itu tidak akan berjalan. Iya nggak, iya nggak? Belum dikenalin ya. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan ngomongin di masalah make up bersama Mbak Astrid Sambudiono. Nah, kebetulan Mbak Astrid ini kerja dulu. Kemarin ini kerja sama gue di Penyalin Cahaya dan Ratu Adil. Nah, akhirnya kesempatan untuk bisa datang ke podcast kita kali ini. Thank you ya, udah mau datang. Sama-sama. Kamu jadi ikut pengen kita formal gitu gimana deh. Ya? Jangan dong. Oke, apa kabar Astrid? Baik. Apa kabar ya? Baik ya. Kemarin kan terakhir pas kita ketemu tuh pengen coba ngobrol-ngobrol pas di Ratu Adil ya. Gimana sih? Pengen tahu, karena dirimu juga tahun lalu nominasi di Like and Share dan di Budi Pekerti. Gila, kalian tahu nggak sih dia dalam satu nominasi nih ngomongin makeup artis terbaik, dia 2 film loh masuk loh, gila loh. Jadi nggak enak. Nggak apa-apa. Emang kita harus memperkenalkan juga ke masyarakat, karena Bicara Kru juga pengen ngasih tahu ke orang-orang kenapa di belakang layar itu juga penting, supaya mereka tahu kita kerjanya juga nggak semudah itu, nggak semudah hanya di depan layar gitu ya. Nah, gimana perasaanmu pas kemarin tiba-tiba nominasi dua film sekaligus? Kaget. Soalnya ekspektasinya nggak sebanyak itu gitu. Mungkin kalau puji Tuhan masuk nominasi mungkin 1 gitu. Begitu 2 disebut terus kayak, ya puji syukur sih, cuman kayak nggak nyangka aja dapat 2 nominasi. Iya, itu sebenarnya kayak fenomena FFI dengan 2 film, satu nama dengan 2 film tuh lagi berapa tahun ini tuh sering terjadi gitu. Jadi gue sendiri juga kaget gitu, kok bisa sampai segitunya gitu kan. Tapi nggak apa-apa, menurut gue itu ada sebuah penghargaan ya gitu. Di Budi Pekerti dan di Like and Share. Tadi sempat cerita pas kita lagi sebelum mulai gitu. Like and Share tuh kayak main-main gitu. Iya. Sebenarnya ya, maksudnya udah bukan berarti nggak serius ya guys gitu. Cuman lebih kayak apa yang ngebuat dirimu pas di Like and Share ini seseringan itu dalam bekerja? Mungkin karena itu project kedua kerja sama Mbak Gina, dan dia kayaknya udah lumayan percaya. Jadi waktu Like and Share tuh dia cuman ngasih poin gitu doang, kayak karakter ini maunya gini, terus kayak ya udah terserah mau apain gitu. Nah, terus ngobrol sama Mbak Dita juga, production designernya, dia kayak, oh iya idenya kayak ada beberapa ide yang tadinya mau kuku-kuku itu cuman beberapa, terus kayak gue ide kayaknya tiap makanan tuh kita kasih kue beda, jadi kayak banyak banget pada akhirnya. Memberi kerjaan ke diri sendiri. Oh baik, nggak apa-apa, itu kan tantangan ya. Iya. Nggak, tapi gini deh, maksudnya gue kira tuh cuman hanya di keaktoran, maksudnya di depan layar ya, yang kadang-kadang sutradaranya yang ngebebasin gitu. Ini Gina S. Nur gitu. Iya. Dia kan, ya mohon maaf, maksudnya yang setahu gue dia orangnya senang dengan detail gitu kan. Dia tahu apa yang harus dia mau gitu kan. Mungkin juga waktu Like and Share tuh kru-krunya nyambung klop semua gitu loh. Jadi secara frekuensi kita semua nyambung. Jadi begitu ngobrol kayak malah nimpan ide kayaknya gini gitu. Jadi kayak malah tambah prosesnya tuh jadi lebih enak gitu ya, lebih karena semuanya jadi kayak proses kreatifnya asik gitu ya. Soalnya kan secara cerita itu udah berat. Jadi kayak walaupun kita mencoba membuat ada sesuatu yang nggak seberat itu juga. Oh, jadi sengaja dari bentuk itunya diringanin gitu ya? Mungkin nggak sengaja juga, cuman memang secara konsep karena ada si ASMR itu kan, jadi kita
kayaknya bagian itu kita bisa bikin agak lebih fun gitu. Oh iya iya iya. Ya gue ngeliat Like and Share tuh kayak ironis sih. Mhm. Kayak kelihatannya tuh terasa enteng, tapi sebenarnya it's a very deep Iya benar. story gitu kan. Dan gue juga uneasy loh pas nonton di bioskop waktu di JAV tuh. Iya. Bener-bener yang kayak, aduh, sampai gitu-gitu. Iya, Ini iya. karena kan ya maaf itu tentang perkosa dan sebagainya gitu kan. Jadi emang dari grafik banget. Mm-mm. Maksudnya berani banget sih Gina gitu. Anyway, Iya. kita balik ke dirimu ya. Gitu. Apa-apa. Jadi pas lagi kita ngomongin seringan itu dalam bekerja, dulu nih kita tarik balik lagi dulu. Pas ketika dirimu mau menjadi makeup artist gitu. Kenapa dirimu mau sampai ke mendandani sebuah karya di film gitu tuh kenapa? Apa yang ngebuat apa ke jeblos kah atau nggak sengaja kah atau gimana? Mungkin ceritanya agak panjang. Jadi kuliah tuh kan di Amrik sebenarnya, ngambil musik. Terus Musik. musik. S1-nya musik. Terus habis itu pindah ke LA, sempat kerja di LA, terus tinggalnya tuh beneran di dekat Hollywood Boulevard. Nah, ternyata di saat itu tuh mereka lagi syuting Iron Man 3. Oke. Jadi pas lagi jadi pulang kerja, terus tiba-tiba jalanan dekat rumah, dekat apartemen tuh diblok. Terus tiba-tiba kayak syuting gitu kan, lagi syuting. Terus pas ngeliat dari jauh kayak ada ledakan, ada apa, terus kayak kok seru ya. Pertama di otak gitu, kok seru ya. Oh, baik. Kerja bisa ngeledak-ledakin barang tuh seru banget kayak. Oke. Itu pertama, terus kayak ya udah pulang ke Indonesia masih ngotot mau kerja di musik. Ternyata nggak cocok sampai sakit-sakitan terus deh. Pokoknya pas ke dokter dia juga cuma bilang ini kayaknya nggak cocok sama kerjaannya deh, cari yang lain aja gitu, dokter ini Oh, bilang. jadi udah bukan masalah Iya, psikisnya, bukan salah tubuhnya bukan gitu. badannya, emang udah secara mental tuh udah Mental. stres. Udah cari kerjaan, akhirnya ke makeup. Dari makeup itu tiba-tiba aja sih, kayak guru aku yang di sekolah kan belajar ngambil makeup juga kan, banyak di film. Jadi mereka mulai kayak mau mau jadi asisten nggak gitu. Terus kayak yaudah dicoba gitu. Udah nggak balik Dan itu di luar. di sini. Oh, di sini. Gila juga ya. Iya. Sebuah ketidaksengajaan tuh sungguh-sungguh bisa menjadi ini ya rezeki Iya. ya gitu ya. Maksudnya nggak nyangka gitu karena dan gue tuh suka banget sama cerita-cerita kayak gitu tuh. Hmm. Tapi gini, apakah base-nya sudah tahu? Apakah sudah ngerti makeup sebelumnya? Waktu kuliah itu, jadi lucunya kuliah musik. Cuman setiap ada waktu luang tuh ke toko makeup. Oh, emang demen. Emang suka. Terus sampai waktu itu temen ada yang nyeletuk kayak makeup tuh nggak normal deh buat orang. Maksudnya buat dipakai sendiri tuh udah nggak normal. Kayak lu mau coba makeupin orang nggak? So banyak banget karena beli terus kan. Jadi mulai iseng makeupin teman awalnya gitu. Oh, tapi sampai ke kerja juga nggak? Kayak misalkan buat ke party mana atau ke pesta atau apa di makeup minta Enggak, tolong awalnya gitu. cuman buat musik video karena banyak yang bikin musik video kan, kuliah sekolah kampusnya musik, jadi banyak yang bikin musik video, terus kayak gue make upin gitu awalnya. Emang apa sih dulu, sorry kalau boleh tahu, musiknya kerjaan apa? Dulu sekolahnya musik bisnis. Oh, musik bisnisnya, bukan kayak nyanyi Enggak, atau apanya gitu nggak? instrumennya vokal. Terus dulu juga sempat double major sama film scoring emang. Jadi emang dari dulu udah tertarik sama film. Oh. Cuman nggak tahu aja di bidang yang mana pada akhirnya gitu. Tapi baru kayak ibaratnya tuh kalau di Islam tuh apa namanya guys? Hidayah ya? Dapat hidayah. Ketika ngeliat Iron Man diuledakin Iya. gitu kan. Oh, itu hidayah saya gitu kan gitu ya. Tapi kayak kenapa nggak ujuk-ujuk kenapa nggak lanjutin kerja di sana? Udah pernah ngomong ke orang tua, cuman kayak tipikal orang tua Indonesia, anak pertama perempuan harus pulang gitu-gitulah. Cih gitu. Gue tuh setiap kali dengar cerita-cerita gitu tuh suka kayak why gitu kan. Tapi memang jalannya kan. Kalau Tapi nggak emang begini. iya, kok nggak ya nggak akan nominasi berturut-turut ya kan. Oke, jadi balik sini bukan nggak dibolehin ya, tapi sama orang tua kalau bisa stay di Indonesia gitu. Tapi emang ternyata rezekinya di sini Iya, gitu kan. betul. Nah, kan berarti lu di sini udah menetap ya. Nah, kita kembali lagi, film pertama lo apa sih pas lo kerjain sebagai makeup artist? Asisten atau udah megang? Kita boleh contoh satu yang asisten dan satu pertama kali yang megang pertama. Jadi pertama kali asisten, jadi ngasisten itu cuma 1 tahun. Di dalam 1 tahun tuh ada Krisya sama Pengabdi Setan yang pertama. Oh gitu. Ya.
Itu dua pekerjaan pertama sebagai asisten. Mm-mm. Kalau yang megang sendiri tuh series pertama. Apa? Berata. Oh, Beratanya sama Aldo ya? Iya. Oh, nice. Jadi dulu gue sempat mau main di Berata. Tetap ya, agak Tetep. curhat dikit. Masuk boleh ya teman-teman? Tapi nggak gitu. jadi. Ya berarti emang kenalnya pas di Penyalin Cahaya Iya. ya? Enggak dong. Iya dong. Oh iya benar. Jadi saya pertama kali kenal dia di Penyalin Cahaya teman-teman. Oke, kenapa pas lagi berarti itu sebenarnya terhitung pendek ya? Iya, pendek. Terhitung pendek tuh. Karirmu di sini tuh perpindahan itu tuh lumayan pendek loh. Mm-mm. It's very good lah ya kayak gitu. Iya, puji Tuhan. Anaknya simple sekali loh nih guys. Nah tapi kalau gue lihat nih kita ngomongin pekerjaan ya. Eh, kali ini kan kita mau ngebahas karyamu di Gadis Kretek. Tapi yang ini sebelum kita masuk, gue tuh melihat lu tuh kayak make-upnya kayak makeup no makeup gitu. It's very natural kalau dilihat gitu kan. Uh, Sebenarnya kalau boleh tahu tuh gimana sih caranya? Ini karena kita nggak ada prakteknya ya. Kita kan di sini ngobrol aja gitu. Cuman boleh tahu nggak sih cara kenapa lu memilihnya seperti itu? Yang gue lihat ya dari karya-karyanya Ibu Astrid ini. Gitu. Mungkin juga kebanyakan referensi dari film luar kan. Sering banget nonton film luar, terus kayak make upnya tuh nggak ngeganggu. Jadi, Iya. ya kan? Kadang tuh make up maksudnya jadi kelihatannya ngeganggu kalau kelihatan make upan, padahal nggak dibutuhin untuk karakter ini kelihatan make upan di suatu film gitu. Jadi kayak berusaha sebisa mungkin aku tuh kalau dapat skrip pertama nanya ini mau realistis atau mau kita bikin apa ya istilahnya nggak seril itu. Kalau nggak seril itu aku bisa lebih make up. Cuman kalau emang mau real aku nggak akan bikin dia jadi kelihatan make upan pasti. Ada emang yang gak real dibilangnya? Sebenarnya Gadis Kretek itu kan apa ya? Dia tetap kelihatan nggak se-make upan itu, cuman kalau dilihat secara semua looknya kan dia tetap ada sesuatu yang beda gitu. Mungkin mewakili eranya kali. Iya. Jadi kayak biasanya nanya itu ke director sih tiap dapat project ini mau serealistis apa gitu. Dari situ baru bisa dilihat kan. Nah, berarti inspirasinya mungkin dari luar, karena memang di luar juga emang kelihatan kayak nggak make upan, tapi sebenarnya make upan gitu kan. Kenapa menurutmu di sini tuh kurang banyak yang seperti itu? Mungkin habit aja kali ya dari yang dulu-dulu. Kan kebanyakan kalau makeup artis film tuh yang zaman dulu kan mulainya dari sinetron gitu-gitu kan. Jadi mungkin masih ke bawah. Emang kalau di sinetron tuh butuh makeup lebih tebal karena lampunya lebih kencang segala macam itu kan kayak konsiderasinya itu sebenarnya gitu. Oh, jadi kita juga nggak hanya ngomongin masalah looknya ya, tapi karena faktor eksternal seperti dari lampunya, dari kebutuhan kameranya gitu-gitu ya. Langitnya juga beda kan sama di luar kan gitu. Oke, berarti kita sekarang coba masuk ke Gadis Kretek. Bagaimana rasanya memegang mukanya Dian Sastro? Ratu Adil juga kamu kan? Iya. Ini kan Dian juga megang dia kan gitu. Nah, apa sih yang kamu persiapkan ini? Mental. I mean all ya kan, semuanya juga mau syuting mental dulu gitu. Iya, soalnya begitu dapat nama pemainnya siapa Dian Sastro kayak sanggup nggak ya gitu. Awalnya gitu kayak beneran day one test makeup Kadian tuh aku gemeteran sang kayak ini Dian Sastro gitu. Oh iya? Cuman untung orangnya kan tahu Kadian kan, Iya. suka ngajak ngobrol apa jadi kayak mama kayak nggak relax gitu. Jadi sebenarnya dirimu pas pertama kali ketemu Dian Sastro pun juga masih gemeteran gitu ya? Iya. Karena besarnya nama si Mbak Betul. Dian ini gitu ya. Tapi apa sih setelah itu kan telah mengenal pribadinya dia, terus juga sama sutradaranya gitu. Apa yang dipersiapkan seorang Astrid dan timnya untuk bisa mengerjakan budi pekerti? Apa namanya? Gadis Kretek. Karena dari tadi gue pengen ngomongin budi pekerti sebenarnya, cuma nggak apa-apa. Gadis Kretek tuh gimana? Research yang lumayan panjang. Karena kita kan ngobrolin tentang era tahun kan ada dua era Gadis Kretek. 2001 yang which is aku udah ada sama 1960 yang aku belum masih di hayalan kali ya. Jadi kayak benar-benar harus cari materi-materi yang ada sebisa mungkin dari tahun itu supaya looknya itu pacuannya itu. Walaupun nggak kita tetap istilahnya edit ya. Maksudnya kita tetap sesuaiin sama zaman sekarang supaya masih relatable sama penonton kan. Iya. Cuman tetap
ada basic, kita harus lihat dari tahun itu juga kan. Kalau yang zaman dulunya itu kan gini, kalau seingat gue ya gitu, eh, dulu tuh kalau nggak salah make up-nya tuh juga bukan yang kayak kita sekarang Iya, gitu, benar. putih gitu kan, Iya, kayak emperor China gitu kan, yang mistress gitu, mistress queen gitu kan, iya, iya, banyaknya iya, iya. putih-putih gitu kan, karena bangsawan juga nggak ada yang, maksudnya nggak senatural itu gitu, mereka Iya. pasti ada gincunya apanya yang gitu-gitu banget gitu. Nah itu apakah karena menyesuaikan hanya karena dengan tadi tone warnanya, dengan ceritanya atau dari sutradaranya gitu? Jadi aku tanya Mbak Dini sama Mas Siva juga, ini kita looknya mau kemana gitu. Terus mereka ngasih beberapa referensi series juga. Terus apa ya, waktu itu sih aku tanya konsepnya mau gimana, terus mereka cuma jawabnya enhance beauty gitu doang. Oh, oke. Jadi kayak ya udah aku pakai dari pointer mereka, jadi aku coba implementasiin ke makeupnya Gadis Kretek gitu. Enhance beauty berarti memang udah di ini ya, di enhance gitu sebenarnya, karena seingat gue zaman dulu tuh emang Ya, dempul banget kan gitu, mau ya, ngelenong gitu. karena produknya belum ada kayak yang Iya, sekarang. tapi juga kalau ngikutin zaman dulu, ini pas orang-orang lah Dian Sastro mau ngebadut gitu kan, nggak lucu. Ini gue kebayangin ya, Iya kan, astagfirullahaladzim. Iya, iya. nggak mungkin kalian kita gituin gitu. Iya, iya, makanya. Iya, Maksudnya, tapi gini, apakah lo sendiri puas di Gadis Kretek? puas banget karena itu juga kayak selain like and share, menurut gue kayak Gadis Kretek tuh salah satu proyek yang kita semua benar-benar kayak antara departemen tuh benar-benar ngerasa kita satu tim gitu. Hmm, tapi kalau secara tim, berapa sih yang dibutuhkan di Gadis Kretek? Kayaknya itu kan big budget ya, denger-denger tuh per episode tuh bisa berapa M gitu. Nggak tahu ya, cuman kalau Gitu. dari departemen makeup Berusaha sih mancing. beneran nggak tahu soalnya. Kalau dari departemen makeup tuh kita sehari-harinya berenam. Cuman kalau scene besar jadi bersembilan. Sisi besar tuh kayak apa aja? Kereta Hmm. kereta tuntang itu, terus scene nikahan itu juga ada additional gitu. Sampai 9 orang tuh ya. Mana di Ratu Adil aja juga sebenarnya berapa tuh? Berenam. Enggak dong. Berenam. Ada yang berenam ya? Berlima. Oh iya. Karena orangnya juga pemainnya banyak. Terus menghitung waktu juga jam kerjanya gitu ya. Tapi kalau misalnya mau dilihat di eh, Gadis Kretek tuh apa sih yang dipersiapkan selain mungkin emang konsep dan sebagainya gitu. Misalkan sistem kerjamu gimana? Ini kayak kepada teman-teman yang mungkin pengen belajar makeup juga gitu kan. Kita ngasih tahu juga bahwa apa sih yang perlu dipersiapkan gitu selain mungkin ya kalau aku kadang-kadang suka kalau lagi di makeup ngeliatin tuh gila nih barangnya apa aja nih gitu kan. Gue udah nggak ngerti tuh udah isinya apa aja gitu-gitu kan. Nah itu tuh apa? Misalkan setiap pekerjaan kan beda-beda nih. Apakah semua bahannya sama atau mungkin dirimu harus ada modal dari produksi untuk beli lagi atau itu ngambil dari misalkan dari Vimo gitu. Itu gimana? Kalau secara produk sebenarnya kayak kalau misalkan Gadis Kretek sebenarnya most of the project yang aku ambil tuh biasanya aku tanyain ke pemainnya kayak kamu biasa pakai apa, kamu pakai produk dari aku nggak apa-apa nggak, atau kamu ada special request gitu biasanya. Nah kalau ada yang special request ya udah berarti aku harus masukin ke budget, ini ada makeup yang khusus buat si pemain A gitu. Oh, Gitu. kayak sponsnya apa gitu-gitu kan. Iya. Karena itu kan spesifik ya. Kamu gue nggak tahu ya dunia makeup seperti apa ya guys. Cuman kayak lebih kadang-kadang tuh lu dipakai berapa orang tuh ternyata bisa nularin Iya. penyakit. Serem banget cuy. Iya. Gue baru tahu iya nggak sih ya kan? Iya. Kayak kalau misalnya lu lagi sakit nih Biu, ceritanya Biu gitu. Terus lu sponsnya master digunain ke Andra gitu. Andra bisa sakit, ketularan. Gue baru tahu. Jadi emang katanya tuh spesialis Iya. harusnya sendiri katanya gitu. Iya, dan kalau gue tipenya yang suka disposable, jadi nggak ada dicuci. Karena menurut gue kayak dicuci-cucinya spons itu kan ada pori-pori sampai paling dalam, nggak. Gimana caranya ngecek kalau itu bersih banget kan? Nggak bisa kan? Jadi kayak mendingan beli yang sekali pakai buang, walaupun jadinya banyak sampah. Cuman kayak lebih aman juga, dan secara produksi kalau misalkan ada yang sakit kan itu mengulur produksi ya. Oh iya. Jadi kayak ya harus ada yang di-sacrifice lah. Gue tuh pengen tahu deh kalau misalnya ngomongin warna muka orang gitu.
kayak gue gitu, kadang-kadang gue juga bingung ya, pas di make upin gitu, gue nggak ngerti tuh tone warna dan sebagainya gitu. Tapi di Gadis Kretek tuh kan kayaknya Dian tuh kan paling putih deh di situ ya kayaknya ya. Tisa. Tisa, Tisa Biani yang paling putih benar. Iya ya. Maksudnya itu perlu merek tersendiri kah atau bagaimana? Enggak, cuman untuk looknya Kadian tuh kalau nggak salah aku pakai 3 foundation apa ya? Iya, jadi kayak Mohon maaf mau kawinan atau gimana? 3 warna. Oh, Karena oke. karena kalau misalkan prinsip saya adalah semakin banyak yang dipakai semakin bagus makeup, enggak deh. Enggak. Ternyata kamu bisa juga ya kayak gitu. Ini bisa ngomong nih, katanya nggak bisa ngomong tadi. Ayo. Enggak, cuman kayak secara sebenarnya konsep seni rupa sih. Jadi kayak harus ada highlight, mid light sama low light kan. Makanya aku pakai 3 foundation karena 3 warna untuk Oh, jadi emang ada khusus kayak buat apa tadi? Low light, mid light. iya. Begitu juga sampai Karena kan muka segitunya. manusia ini kalau ngeliat kan bagian sini bisa lebih gelap. Sini warna medium, terus bagian sini ada yang lebih terang untuk highlight gitu-gitu. Jadi kayak Oke, misalkan gue main di Gadis Kretek gitu ya, which is hampir. Kita tetap curhat. Maaf ya, ada slip-slipan dikit. Kalau misalnya gue gitu main di Gadis Kretek gitu, dengan gue yang mukanya begini gitu, kayak gue ada beruntusannya, ada apa tuh harus kayak gimana sih, Srit? sebenarnya sih kalau beruntusan again kayak selalu ini aku mau kasih tahu ke semua sutradara yang kerja bareng, kayak tekstur tuh nggak bisa diapa-apain. Jadi kalau misalkan orangnya kulitnya bertekstur terus mau dihilangin ya mohon maaf harus dibantu sama pose gitu. Kalau misalkan yang bisa aku upayain adalah warna. Jadi kalau misalkan merah-merah itu bisa di color correct. Jadi kita kasih koreksi warna supaya warnanya nggak semerah itu gitu. Oh, kayak sekarang gitu ya, jadi ada cara-caranya sendiri gitu ya. Kalau di pemain yang paling, ini bukan menjelekkan ya, maksudnya paling sulit di Gadis Kretek tuh siapa untuk nge-make upinnya? Dan kenapa? Sulit sebenarnya mungkin ada 2 kali ya. Sebenarnya bukan sulit sih, cuman emang kebutuhannya lebih banyak. Kayak mungkin Tisa itu kan karena waktu itu lagi apa jerawatan. Jerawatan. Nah itu terus kalau ya itu kalau Kadian sih sebenarnya karena kebutuhan kreatif kita yang mengharuskan dia make upnya selama itu Oh ya, berapa jam 2 tuh? jam setiap hari. Ini mau jadi mistik ya, apa tuh rasanya di X-Men tuh? Iya karena kalau aku tuh sistemnya suka aku layer, jadi aku layer nggak kayak cuman nempelin foundation jadi enggak, jadi kayak aku layer satu, habis itu next layernya lagi, jadi kelihatannya soft banget gitu. Iya sih. Oh, rasanya jadi beberapa dempul Iya. mongelenong gitu ya. Oke, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke karirmu dan pekerjaanmu, di season 2 ini selalu akan ada yang nanya namanya Mas Bibiu. Oke. Silakan Mas Bibiu dengan pertanyaannya, ya. Oke, gimana? Mau jawabnya nomor berapa dulu? Tingkat kesulitan ya, sebenarnya tergantung goalsnya apa itu dia, makanya kayak selalu aku tanya ke showmaker sama director goalsnya apa gitu. Jadi kalau misalkan sebenarnya paling susah tuh Aryo Bayu sih, karena di saat dapat pemainnya Aryo Bayu, terus kayak produser kita Mbak Shanti kayak Aswit kamu harus membuat dia semua orang melirik dia, itu kayak pressure. Tapi emang sebenarnya ada tekniknya begitu. Maksudnya kalau lu selama belajar dari awal lu nggak asisten sampai sekarang emang ada kayak bikin lu orang muak ngeliat muka lu gitu, ngeliat muka dia gitu, make upnya ya gitu. Kecuali make up efek beda gitu kan. Ini yang bener-bener ya udah make up biasa aja gitu. Emang ada kayak begitu? Sebenarnya mungkin membantu. Iya. Tapi aktornya sendiri kan harus juga membantu. Iya, kan? betul. Tapi emang make upnya juga bisa kayak Bisa gitu. membantu memang. Cuman ya itu sih kalau tingkat kesulitan sih tergantung goals yang mau dicapai apa dulu gitu. Gimana caranya membuat Ari Bayu juga orang juga udah nengok sih, dia jalan aja orang nengok gitu kan. Gitu. Iya. Tapi apa? Maksudnya pas begitu dibilang gitu,
Apa yang dirimu lakukan? Langsung research kayak cowok-cowok terganteng gitu. Look kayak gimana? Terus dicocok-cocokin, kayaknya nggak bisa nih Kak Bayu gini gitu, kayak oh ini lebih cocok, jadi dicoba gitu. Yang lo cari itu yang udah ada make up-nya? Nggak, jadi kalau kemarin kebutuhan gadis kreatif itu ke rambut, lebih ke rambut. Oh. Jadi kayak mencari kayak referensi cowok-cowok ganteng gitu. Oh, lebih ke rambut. Iya. Hairdo berarti masuk rambut ke make up yang Bu Sebenarnya itu dua departemen yang berbeda. Cuman kadang kalau di Indonesia tuh masih sistemnya hire makeup kan. Iya, Jadi langsung produser, barengan. iya langsung hire makeup. Nah, tergantung makeupnya mau in charge di rambut juga atau gimana. Kalau aku cuman desainnya doang, jadi yang ngerjain tetap aku hire orang rambut. Coba jawab pertanyaan kedua. Kalau pertanyaan kedua tadi ngobrol sama pos ya. Iya. Kalau yang kedua aku selalu ngobrol sama DP. Makanya aku suka banget DP yang aku pernah kerja bareng, karena mereka kalau aku tanya tuh nggak ngerasa terganggu gitu. Marcel aku tanya kayak nanti kira-kira warnanya kayak apa, terus dia kayak ya pokoknya lu gini nah gitu. Kalau Marcel sama Kang Muna itu udah enak karena mereka kayak dari awal udah ngasih tahu kita arahnya ke sini gitu. Oh iya, emang udah tahu akan samain tone warnanya gitu kan. Iya. Dan diri itu ada pelajarannya sendiri kan, setahu gue itu. Apa? Kayak ada hubungannya dengan si kamera dan Betul. make up gitu. Apalagi lampunya dan sebagainya Iya, gitu. Oh, berarti bukan ke pos ya? Nggak ke pos sih, lebih ke DP sih biasanya. Bagaimana Pak Bibi, sudah terjawab? Aman. Aman ya, baik. Jangan lupa untuk teman-teman like dan subscribe dan share ke teman-teman yang ingin belajar tentang film. Karena ini adalah seorang narasumber yang sangat baik kerjanya karena gue sudah mengalaminya sendiri. Oke, berlanjut kita ngomongin dari Gadis Kretek sekarang, lagi jalan project apa sih? Lagi prep doang sebenarnya. Lagi prep. Apa nih? Suatu project yang belum bisa disebut. Udah tanda tangan NDA ya. Tapi horor pernah? Horor pernah. Kira-kira yang terakhir apa horor itu? Kalau yang lagi mau keluar tuh Malam Mencabut Nyawa ya. Malam Mencabut Nyawa oleh Siddhartha Tata ya. Oke. Tantangannya apa kalau di situ? Kalau kemarin kan beauty nih, kita ngomongin gadis kreatif beauty, terus kita ngomongin budi pekerti, it's very natural lah gitu kan, orang-orang yang tinggal di suburban gitu kan. Kalau ini gimana? Tantangannya gimana caranya bikin si creature ini, jadi prostetiknya bukan jadi makeup dan makeup efek ke gue, cuman prostetiknya ada orang lain yang ngerjain. Cuman dari orang lain, jadi dari dia nempelin, gue ngasih warna lagi gitu. Oh, oke. Jadi gimana caranya supaya ya sebenarnya visinya director dulu sih, visinya Mas Tata mau apa, terus dari si Jabrik yang bikin prostetik itu juga hasilnya gimana dan apa yang bisa gue kerja, apa istilahnya gue tambahin dari itu, gitu. Tapi ide dan sebagainya pure dari Astrid? Enggak, kalau beberapa project film horor tuh biasanya mereka kerja sama apa ya, digital artist sebutannya atau gimana ya, sama Karavan. Coba gimana Pak? Iya kan? Iya kan? Iya. Oke. Nah jadi mereka udah bikin konsep, kita cuman merealisasikan konsepnya gitu. Oke. Yang ada nggak project yang sebenarnya selain ini gitu yang pure dari idenya dari dirimu gitu? Mungkin selain like and share ya. Gitu. Ada nggak ya? Ada horor tapi nggak tayang, jadi nggak tahu bisa disebut atau enggak. Saya paham sekali. Apa? Udah capek-capek ide gitu ya, nggak muncul. Capek-capek kerja gitu kan, nah, kayak gitu. Biasanya itu kesalahan di produser, gitu. Mulai. Oke. Oke. Astrid, mungkin ada yang mau jadi sebelum kita ke penghujung acara. Udah belum sih? Iya, 5 menit lagi ya, pas banget. Jadi kita biasanya di season 1 itu, di Bicara Kru, kita akan ada ngomongin apa sih harapan dari orang-orang di belakang layar untuk di perfilman Indonesia. Gitu. Nah, kita mau nanya kepada Astrid Sambudiono, kira-kira apakah ada harapan tertentu? Harapan sih pasti ada lah. Kalau dari
aku sih harapan terbesarnya terutama buat departemen Nggak apa-apa. Bisa Iya. diedit. buat departemen makeup tuh supaya lebih punya standar yang seenggaknya nggak terlalu jauh. Saya ngerasa kayak dari makeup artist satu ke yang lain tuh kadang jomplangnya jomplang banget Oke, secara skill secara skill. Oh, berarti bukan dari dirimu gitu ya yang menetapkan tim gue begini atau Kalau dari tim mereka? iya, cuman maksudnya kalau ngeliat dari makeup artist lain tuh jadi grafiknya tuh kayak gini loh. Ada yang di atas banget, ada yang di bawah banget gitu, ngerti kan kayak maksudnya nggak levelnya tuh nggak misalnya nih garis harapannya kan setidaknya mereka di sinilah gitu kan. Ini kayak jauh banget, kayak lebih ada penyetaraan gimana caranya supaya bisa di apa ya makeup artist kita tuh lebih skillnya lebih punya standar yang mirip gitu. Oh, jadi semacam ibarat standarisasi gitu ya. Iya. Kalau dari pemerintah tuh kayak disuruh kalau bisa mau jadi guru, nah itu tuh kan memang ada ujiannya, ada apanya gitu-gitu ya. Which is itu ternyata sangat jauh sekali. Betul. Sebenarnya harapan itu karena supaya fee kita bisa nggak terlalu jauh gitu. Betul sekali ya, betul. Cuman ya nggak apa-apa, kita mari supaya teman-teman tahu juga bahwa memang banyak sekali yang harapan dari orang-orang di belakang layar, terutama dari gue juga bahwa hal-hal yang tadi dibilang untuk kesetaraan itu supaya skillnya sama dan supaya fee-nya juga sudah ditentukan dan sejahtera, ibaratnya bahasa baiknya seperti itu memang terjadi guys. Kita kan di sini nggak ngomongin permasalahan baik-baiknya mulu, ada selalu juga yang di belakang layarnya juga tidak enak gitu ya. Iya. Kira-kira apa tuh? Tetap ujung-ujungnya mancing. Nggak, maksudnya gue kayak pengen selain lo bilang kesejahteraan lah gitu dan secara skill gitu, apalagi apakah mungkin di jam kerja atau apa mungkin di misalkan biasanya nih yang gue tahu dulu ya, setahu gue di Hollywood itu again bukan mau banding-bandingin suka udah di-provide. Misalkan dari alat makeupnya, apanya. Apakah itu betul atau memang kalau di sini emang udah oke, lu gue bayar 5.000 gitu, udah full ya semua ya, straight gitu. Nah, kalau sebenarnya itu juga tergantung orang ya. Jadi beda orang tuh beda treatment gitu. Nah, kalau sama gue biasanya gue punya kayak lebih kayak di sana sih. Jadi kayak oke, ini kebutuhan skripnya begini, ini budget buat belanjanya segini ya. Oh, jadi emang dipisah. Tapi dirimu juga baca skrip dong, harus dong. Baca dong. Bukan nanya aja. Siapa tahu kayak cuman dengerin sutradaranya, kan ada yang kayak gitu. Oh iya. Cuma dengerin sutradaranya, oke konsepnya gini, udah go with the flow aja gitu kan. Baca sih. Baca ya. Baca. Dan timnya juga disuruh baca. Baca. Oke, kalau begitu terima kasih kepada Ibu Astrid Tambudiono. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ya sudah jauh-jauh datang ke sini dari Amerika. Oke, semoga sukses untuk next project yang masih tanda tangan NDA itu yang nggak bisa diomongin ke kita. Tapi boleh dong yang sebelumnya apa? Angginun ya? Angginun itu boleh disebutkan, tapi mungkin nggak tahu judulnya apa ya. Belum boleh. Oke. Sukses selalu, terima kasih sudah share kepada teman-teman juga yang lagi nonton. Semoga karirnya terus lancar. Terima kasih. Untuk teman-teman jangan lupa like dan subscribe, share semua ke teman-teman yang ingin belajar film lagi. Sampai jumpa di next episode.